dihabiskan waktunya untuk mengajarkan ilmu dan mewujudkan ilmu. Untuk dua orang ini silahkan Anda berdoa. Dan kebaikan dunia hanya pada dua kelompok ini. Nabi kita pernah mengatakan innamat dunya li arba'in nafar. Dunia itu untuk 4 kelompok. Gak lebih daripada itu. Yang pertama abdul razaqallahu ilman wa malan. Hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Dia alim, dia saleh, tapi dia juga orang yang kaya. Kalau dalam sejarah ada contohnya ya banyak. Kalau sahabat ada sahabat Utsman bin Affan. Kalau ulama ada ulama Al-Imam Ibnu Mubarak, yang kekayaan Al-Imam Ibnu Mubarak dikenal sebagai seorang yang alim, ahli hadis, mujahid, tapi saudagar besar, sehingga sering mengkafir para ulama dan para talabatul ilmi. Bahkan pernah menghajikan orang sekampung, pulang pergi gratis, bahkan dikasih oleh-oleh. Itu Al-Imam Ibnu Mubarak. Ada orang yang Allah berikan ilmu dan orang yang Allah berikan harta. Wala yattaqi fihi bahwa yattaqi fihi, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yattaqi illa fihi, dia bertakwa kepada Allah dalam hal ilmu dan hartanya. Wa yasil rahimah, dan dengan hartanya pula dia menyambung silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fi haqqah, dan dia pun orang yang mengetahui hak-hak harta atau hak-haknya Allah dalam hal ilmu dan harta yang dia miliki. Wa aqdamul manazil, dan ini kelompok yang terbaik. Siapa ya? Tadi pertama kelompok yang Allah berikan apa? Ilmu dan harta. Dia bertakwa kepada Allah dengan ilmu dan hartanya. Dia menyambung silaturahim dengan manusia, dan dia mengetahui hak Allah dalam hal ilmu dan hartanya. Ini kelompok terbaik. Yang kedua, waktu razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Orang yang Allah berikan padanya ilmu tapi tidak Allah berikan harta. Paham agama boleh jadi sampai pada ulama tetapi miskin. Dan banyak orang yang alim yang miskin. Abu Hurairah bersama dengan Nabi dalam waktu 3-4 tahun. Zaman Abu Hurairah itu bertemu Nabi sekitar 3-4 tahun, tetapi hafalan hadisnya berapa? 5.374, sekitar segitu. Banyak nggak? Banyak. Untuk 5 nggak berapa? Belum tentu. Ini Abu Hurairah 5.374. Itu dalam waktu 3-4 tahun keislaman bersama Nabi. Makanya Abu Hurairah menjadi sasaran tembak orang-orang Syiah untuk dikesankan kadzdzab. Tetapi Abu Hurairah perlu kita ketahui, pertama, beliau adalah orang yang memang mewakafkan hidupnya untuk mengumpulkan hadis, sehingga beliau pun tinggalnya menjadi bagian ahli sunnah. Orang yang tinggal di serambi masjid untuk bisa senantiasa bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, Abu Hurairah orang yang memiliki semangat yang tinggi, semangatnya tinggi.
Sehingga pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atik yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat kelak? Kata Nabi, laqad dhanantu ya Abu Hurairah. Saya sudah tebak, saya sudah sangka ya Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang bertanya tentang masalah ini yang mendahulumu. Catatan pentingnya, min hirsika alal hadis, karena semangatmu dalam urusan hadis. Kedua, berada orang yang sangat semangat dalam mengumpulkan hadis. Yang ketiga, yang lebih penting lagi, didoakan oleh Rasulullah SAW untuk tidak pernah lupa hafalannya. Ini yang penting. Untuk semangat ngapalkan, tapi yang lupa-lupa terus, setahun satu aja nyangka-nyangka. Abu Hurairah didoakan Nabi hafalannya untuk tidak lupa. Kira-kira kalau orang seperti Abu Hurairah cerdas, semangat, kemudian tidak lupaan dalam hafalan, sehari umpamanya mengumpulkan katakanlah 10 hadis saja, gimana? Berat nggak? Semangat, cerdas, kemudian tidak lupa dalam hafalan. Kira-kira kalau mengumpulkan 10 hadis saja, itu berat nggak? Sangat ringan. Baca surat langsung hafal, bawain surat langsung hafal. Ya sangat ringan 10 hadis. 10 kali 365 berapa? 3.650. Kalau 2 tahun saja sudah berapa? Sudah 7.000 lebih. Lah kalau 3-4 tahun, padahal tadi hanya 5.374. Artinya sangat wajar orang sekelas Abu Hurairah bisa menghafalkan hadis segitu. Sangat wajar. Kok lebih banyak Abu Hurairah dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar? Kata Abu Hurairah, kawan-kawan kami itu ada yang sibuk di urusan pemerintahan, ada yang sibuk di urusan kebun. Aku sibuknya mengumpulkan hadis. Ada tujuan para ulama. Kok bisa banyak? Kawan-kawan kami sebagai sibuk di pemerintah, sebagai sibuk di kebun, aku sibuknya di dalam mengumpulkan hadis. Abu Hurairah ini ada di antaranya. Itu contoh orang yang alim tapi miskin. Saking miskinnya, Abu Hurairah pernah semakin teruji, kemudian kelaparan, gak ada yang dimakan, sehingga diinjak oleh orang gila-gila. Karena biasanya orang gituan gila-gila diinjak untuk jadi kesembuhannya atau kelaparan pada mereka itu. Abu Hurairah pada jatuhnya biasanya karena lapar. Ini adalah contoh orang yang mereka alim tetapi miskin. Dan para ulama banyak yang miskin. Kalau kamu lihat kepada Syalbani, rumahnya kayak apa, kemudian yang memandangnya di mana, intinya jelek, kuno, kemudian banyak yang terawat. Ya karena beliau memang orang yang fokus kepada ilmu dan tidak fokus kepada pekerjaan. Kemudian dengan ilmunya itu dia bercita-cita, lawan naliman lapatu arsa-arsa aku diberikan Allah ini harta sebagaimana pulang, aku akan berbuat sebagaimana dia. Bahwa bil ajri sawa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pertama. Yang ketiga, wa'abdun rasakallahu manan wa yarzuqhu ilman.
berikan kepada mereka harta, tetapi tidak Allah berikan kepadanya ilmu, sehingga hartanya habis. Bahwa la yattaqi fi rabbah, dia dengan hartanya itu tidak bertakwa kepada Allah, wa la yasilu fi rahimah, tidak pula menyambung silaturahim, wa la yattaqi wa la ya'rifu lillahi fi haqqah, dan tidak mengetahui hak-haknya dan harta yang dia miliki. Bahwa akhbatul manazil, ini kelompok yang paling buruk. Hartanya dia menggunakan untuk perkara sia-sia, bahkan yang haram. Sebagaimana sebagian orang yang Allah berikan harta, kegiatannya meja-meja, pamer tentang harta yang dia miliki, kemudian berzina, maksiat, kemudian mentraktir homer, atau mendirikan rumah-rumah bordel, sehingga proyeknya semuanya maksiat dan keberatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para akhbatul manazil, ini kelompok yang paling buruk. Yang keempat, abdul lam yarzuqallahu ilman wal malan, hamba yang tidak Allah berikan ilmu pun harta, bodoh, kere lagi. Celakanya dia punya niat pula, lau annali malan, salih aku diberikan harta, la amil tu bi amal bulan, aku akan melakukan apa yang dilakukan bulan yang berikut. Bahwa fil witri sawa, dia dalam hal dosa sama. Koni bilang kebalikan kehidupan kita hanya kembalinya sekali lagi kepada ilmu, kepada ilmu. Dia mau kaya, mau miskin, kalau dia berilmu dan bertakwa kepada Allah, dia akan baik. Maka dunia ini, kata Nabi, mal'un. Inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia dan seisinya ini semuanya terlaknat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa dzikrullah wa mawala wa aliman wa muta'aliman, kecuali kalau isi dunia itu satu zikrullah dan kelasimannya, alias yang dipenuhi dengan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat kepada Allah. Wa aliman wa muta'aliman, dan orang yang alim dan mereka senantiasa belajar ilmu. Orang yang alim dan orang yang mereka belajar ilmu. Sehingga di sini ilmu khasyiatullah. Selama orang memiliki ilmu dan khasyiatullah, dan inilah sifatnya para ulama, maka dunia akan baik. Baik dihuni oleh orang yang kaya, dihuni oleh orang yang miskin, dan pasti di dunia ada yang kaya dan miskin, gak pernah akan sepi dari itu. Tidak mungkin kaya semuanya, gak mungkin miskin semuanya, karena Allah akan uji manusia dengan itu semuanya. Selama ada ilmu dan khasyiatullah, dunia baik. Selama dunia nanti kosong atau tidak ada ilmu dan khasyiatullah, akan rusak, menjadi kehidupan yang mal'unah. Kebaikan semuanya kembali kepada ilmu dan ketakwaan. Orang yang fakir, kebiasaan secara umum yang mereka juga tidak paham agama, sibuknya hanya yaitu mencari dunia. Sering sekali fitnah kefakiran membuat orang kemudian akhirnya hanya sibuk mencari sesuatu nasi. Jika mereka tidak sabar dengan kefakiran yang Allah uji. Orang yang kaya, kalau Anda tidak segera beramal, apakah Anda akan tunggu saat bangkrut, lalu baru tinggal berangan-angan, seandainya saya masih punya harta, saya akan melakukan ini, itu, 1, 2, 3, 4, tapi tinggal angan-angan saja. Sudah terlambat. Yang kedua, apa yang Anda tunggu, ghina dan khiyan, kekayaan yang sering membuat terjerumus dalam sikap-sikap melampaui batas. Terkadang waktu masih miskin, Masya Allah,
tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada para hamba Allah. Sangat rajin dia melakukan kebaikan-kebaikan. Dia sangat akrab dengan masjid, sangat akrab dengan majelis ilmu, sangat baik intinya. Tapi begitu Allah uji dengan kemudahan dunia, mulai jualan, mulai kaya, mulai banyak harta, mulai banyak program, mulai pikiran macam-macam, sudah tidak lagi dia ingat masjid, ingat majelis ilmu, ingat ulama, sudah tidak ingat lagi. Sudah beda tempat, tongkrongannya beda, kemudian tempat kumpulnya beda, permainannya beda, majelisnya beda, teman-temannya udah beda lagi, udah beda. Yang kemudian menjadi orang-orang yang tahu melampaui batas, angkuh, sombong, lupa Allah, lupa agamanya. Dia tinggal menjadi pelampiasan syahwat rata-rata. Keumuman illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum masjid-masjid itu banyak didatangi para fuqara masakin atau menengah ke bawah atau menengah ke atas. Ya rata-rata menengah ke bawah. Kadang-kadang banyak orang yang mereka datang ke majelis taklim, niatnya macam-macam. Ada yang pengen cari ilmu beneran, pengen betul-betul memelihara agamanya, pengen punya komunitas orang-orang yang baik. Tapi ada orang yang datang, aku pengen kenal fulan karena fulan sukses, aku pengen ketemu fulan, pengen dekat dengan fulan. Ada sekadar jadi batu loncatan. Ini semuanya berkaitan dengan ilmiah. Kemudian kalau sudah berhasil, sudah lupa semuanya. Banyak orang yang Allah berikan, yang Allah uji dengan kekayaan, kemudian gagal. Kata Abdurrahman bin Auf, kata beliau, "Utqina bil faqri fasabarna." Kita diuji Allah dengan kemiskinan dan kita bersabar. Utqina Bilghina wal nasbi orang. Dan ketika kita diuji Allah dengan kekayaan, sering tak sabar, alias kemudian semakin jauh dari Allah dan agama Allah. Seorang mukmin yang dia tahu tentang nasib kayanya dia akan ngeri dengan kekayaannya itu. Karena dia akan menghadapi hisab yang panjang. Seorang mukmin yang dia beriman dengan hari-hari ke depannya, dia memberitakan ada fuqara ahlul jannah yang masuk jannahnya lebih dulu daripada akhirnya orang kaya dari kalangan muslim. Jaraknya 500 tahun. Yang fuqara sudah menempati jannah, yang muslim masih disibuk untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin di atas senantiasa yaitu melihat tentang kadar agamanya. Kalau dia diuji Allah dengan kekayaan, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kekayaannya gelindang mempercepat dia ke jahanam. Kata seorang ulama, saya nggak pernah ini, saya nggak pernah hasad dengan kekayaan orang. Kenapa? Kalau dia itu orang kaya dan dia orang soleh, kekayaannya pasti untuk kebaikan. Apa yang aku minta dengan orang yang Allah berikan kelebihan seperti itu? Kalau dia orang yang kalau dia dengan kekayaannya justru mempercepat dia ke neraka, apa yang aku inginkan dengan orang kekayaan yang mengantarkan ke neraka? Karena orang seperti ini targetnya adalah bagaimana
bisa selamat dari ini kesengsaraan dunia maupun akhirat, alias selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan memandang orang-orang yang mereka tenggelam dalam kemaksiatan dan penyimpangan itu tidak orang kena musibah. Kita harus tahu persis apa itu al-afiyah, apa itu balak. Al-afiyah itu kata para ulama adalah ketika kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah walaupun badan kita sakit, itu adalah dia berada dalam afiyah. Sedangkan bala itu ketika seorang dia terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan walaupun badannya sehat, hartanya tidak berkurang. Maka kata bagaimana kalau kita melihat ada orang yang mereka ini terjerumus dalam perbuatan maksiat, berdoalah kepada Allah, Allahumma inni nas'aluka al-afiyah, Allahumma inni nas'aluka al-afiyah. Ya Allah, kita berdoa al-afiyah. Al-afiyah yaitu senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan sampai musibah yang menimpa kami dalam urusan agama. Karena kekayaan sering membuat orang gagal agamanya, hancur agamanya. Illa man kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketiga? Maradan mufsidan. Wahai orang yang sehat, apa yang Anda tunggu kalau kalian tidak segera beramal? Apakah yang Anda tunggu adalah sakit yang membuat Anda tidak bisa apa-apa? Waktu masih sehat, kemudian sakit, dia sia-siakan habis untuk amal yang sia-sia atau bahkan amal yang haram. Dia habiskan masa sehat itu pindah-pindah dari yang sia-sia ke yang haram. Seorang muslim sangat diingatkan oleh agamanya untuk benar-benar menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan dengan maksimal. Di antaranya nikmat sehat. Nikmatani mahbubun bihima kathirun minan nas as-sihat wal farah. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia mahbubun. Mahbub itu lawan dari mahbub. Kalau mahbub itu dia mengambil keuntungan, kalau mahbubun dia menjadi rugi dengan keberadaannya, alias tidak mengambil keuntungan dengan dua nikmat Allah ini. Apa itu? As-sihat wal farah. Waktu sehat dan waktu lemah. Dua hal ini ketika bergabung kita bisa melakukan berbagai macam hal. Tapi kalau hanya ada salah satunya, sering kita tidak bisa melakukan. Sehat itu sehat. Sehat harusnya bisa pergi ke majelis taklim, harusnya bisa baca Quran, harusnya bisa wirid, harusnya bisa melakukan aktivitas misalnya, tapi tidak sempat. Sehat tapi tidak sempat. Sibuk ini, sibuk ini, sibuk ini. Banyak kesibukan yang sudah melilit dia. Akhirnya sehatnya tidak bisa untuk mendapatkan apa yang seharusnya dia lakukan. Ada orang sudah tak punya waktu lagi untuk taklim. Bangun tidur, nanti jam 6 praktek dokter, sampai kira-kira jam 7 untuk siap-siap, kemudian mandi,
berangkat ke kantor sampai jam 2 atau jam sekitar itu, pulang istirahat sebentar, kemudian praktek lagi di rumah jam 4 sore sampai umpamanya jam 9 malam. Habis itu alkohol. Itu tiap hari terus gitu. Mau punya waktu gimana? Kalau tidak mengatur sendiri, tidak betul-betul diatur sendiri, dia tidak akan pernah berlaku sampai mati. Tinggal dia harus sadarkan apa kebutuhan dia dalam kehidupan itu. Kerja juga sama. Kerja seharian habis, lembur lagi malamnya, terus dia lakukan begituan terus. Ada order terus, ada peluang terus, dan dia nggak bisa mengendalikan. Antum kerja apa? Kebutuhan antum itu apa dalam kehidupan? Memangnya antum mau makan semua yang cukup itu? Dia itu ada kebutuhan yang juga diwujudkan. Ilmu itu kebutuhan, bukan hiburan. Ilmu itu kebutuhan. Untuk jadi orang saleh itu kebutuhan. Kita bukan untuk makan aja. Kalau kita tidak sadarkan diri, kita tidak akan bisa mengatur waktu kita. Apa kebutuhan yang harus kita penuhi diri kita? Kata Nabi, dua nikmat ini di antaranya sehat dan sempat. Kadang-kadang orang sempat, waktunya ada, gak ada pekerjaan atau gak ada kesibukan yang lain, tapi badannya sakit. Tapi dia sakit, badannya itu bisa menggeletak di bangsa aja, mikir sendiri aja susah. Apalagi dia akan lari ke sana, lari ke sini, lari itu, udah nggak bisa lagi, nggak sakit. Maka kata Nabi, kalau anda sehat, anda tidak segera anda gunakan, apa anda tunggu sampai tanggal sakit? Padahal tinggal letak lemes di bangsal. Maka orang sehat segera beramal dengan. Apa yang keempat? Apa yang yang keempat? Yang pertama faktor manusia. Kedua ini harman fadidan. Yang akhirnya bukan. Kemudian ketiga melakukan mufsidan. Yang keempat halaman pemufsidan. Dan anak muda yang masih seger, yang masih yang semua orang. Kalau anda tidak segera beramal, apakah anda akan tunggu masa pikun? Tunggu yang pikun. Sekarang waktu masih muda, segar semuanya itu bisa kita pakai untuk banyak hal. Badan masih segar, masih muda, masih lincah, masih bisa kemana-mana, pikirannya masih sehat, keras. Apa anda tunggu? Kalau sudah tua betul, jangan lancang gila-gili, atau pikir keluar rumah jangan sampai itu yang ditunggu. Sehingga kemudian dipakai untuk sia-sia berteriak. Sedangkan kesempatan itu nanti tidak akan bisa berulang lagi. Kita akan mengalami sekali-sekali semuanya. Yang hidup sekali, muda sekali, haji sudah tinggal menikmati apa proses selanjutnya. Mumpung masih muda, masih segar, lakukan segera apa yang akan bisa manfaat untuk kita. Apa yang kelima? Yaitu al-maut mujizat. Kematian yang datang tiba-tiba. Apalagi ada zaman itu banyak al-mautul faja'ah. Kematian yang tiba-tiba, kematian mendadak. Kematian mendadak. Bagaimana mereka itu bersangka kematian telah jalannya sangat dekat. Ketawa-ketawa, betul-betul ini, tahu-tahu
tabrakan nanti. Tahu-tahu dia motornya masuk perosok mobil nanti. Tahu-tahu busnya itu kendaraan yang jungkal ke jurang mati. Gak terbayang. Berapa banyak orang yang mereka mati mendadak yang membuat orang tak kejut-kejut. Ada yang bal-balan mati, ada yang tenis malah mati, ada yang pesen kopi lah mati, ada yang tidur 14 mati, ada yang lereng sebentar mati, olahraga yang tinggikan tiba mati. Banyak yang kematian mendadak tanpa sakit sekalipun kelihatan segar bugar tanpa mati. Apakah itu yang akan betul-betul yang setiap akan kedatangan al-Maghfirah Allah Rabbi la ahartani ila ajalin qarib la'alani rabbi rji'un la'alli amal salihan fima taraktu. Ungkapan-ungkapan yang dia ingin diundurkan kematiannya bisa agar berkesempatan beramal saleh. Sekarang kita masih diberikan kesempatan. Oleh karena itu setiap kita diberi kesempatan kita mengucapkan alhamdulillah. Doakan tidak bagaimana ikhwan? Bagaimana doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan puji bagi Allah yang telah menghidupkan hidup kami setelah tadinya mematikan kami, dan kepada Allah kita akan hidup. Ingat Nabi, wa ilaihi nusyur, kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita dibangunkan oleh Allah masih memberikan kepada kita kesempatan waktu, kesempatan hidup, itu artinya kesempatan Anda untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disia-siakan. Alhamdulillah masih ada waktu. Bisa untuk menambah amal atau untuk mengurus amal. Begitu kita tidur bangun lagi, alhamdulillah masih dikasih waktu. Artinya waktu ini supaya kita gunakan maksimal untuk mempersiapkan menghadap Allah SWT. Karena hari-hari menghadap Allah itu sangat dahsyat kata Allah. Yang kita sebut yang ada di antaranya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah Anda akan datangnya hari saat Anda nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hari itu manusia akan dibalas sempurna oleh Allah. Semua mengatakan manusia bersabar wallahi taala, lalu akan dibalas sempurna oleh Allah dan mereka tidak akan tergolong sama sekali. Yang hari-hari ketika orang tidak punya bekal saat itu akan di hari yang tatakallamu fihi al-qulubu wal absar, hari yang hati akan bergerak, mata akan terbelah karena basahnya suasana di tersebut. Selama masih diberikan waktu kesempatan, gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita nanti yaitu dibuat melek ketika sudah terlambat, sehingga ketika hari yang meleknya itu sudah terlambat. Yang Allah ingatkan antakul, ayat telah kita bacakan kan antakul nafsun ya hasrata ala ma faratu fi jabillah wa in kuntu lamina sabirin. Antakul law anna Allah hadani la kuntu minal muhtadin. Antakul hina kal ana law anna likamatan aku fakuna minal mufsidin. Kata Allah bala qad ja'aska ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Kalau terlambat, dia tinggal punya ungkapan-ungkapan, aduhai, kenapa aku belum menyanyikan haknya Allah? Dulu aku orang yang selalu memperolok agama Allah. Aduhai, kenapa aku dulu tidak mendapatkan petunjuk Allah? Saat aku mendapatkan petunjuk Allah, aku akan menjadi orang bertakwa. Aduhai, kenapa aku dulu kesana aku dikembalikan ke dunia sekali lagi? Saat aku dikembalikan dunia, aku akan menjadi orang yang berbuat baik. Semuanya tinggal angan-angan, dan itu hanya ucapan angan-angannya saja. Dan Allah tahu persis, dan Allah waktu dia hidup itu sudah Allah sampaikan ayat.
dengan hati yang keras, disikapi dengan kehidupan yang penuh dengan melancarkan agama Allah. Yang keenam, wahai hamba Allah, kalau Anda tidak segera beramal, apakah yang Anda tunggu? Awisa'a wasa'a akha wa amal. Apakah yang Anda tunggu adalah datangnya al-qiyamah, datangnya al-qiyamah, yang kiamat itu amat dahsyat. Bahkan sejelek-jelek manusia itu adalah orang yang mereka menyaksikan datangnya kiamat. Jangan pernah punya cita-cita ingin melihat datangnya kiamat. Itu akan menjadi manusia terjelek. Di akhir zaman, Allah akan mengirimkan angin yang lebih lembut dari sutra, lebih wangi dari misik, yang akan merenggut setiap pemilik iman walaupun sebesar biji sawi, sehingga semua mukmin itu meninggal. Yang tinggal adalah syirarun nas atau syirarul khalqi, manusia yang paling jelek, manusia yang paling jelek. Digambarkan jeleknya itu, perzinaan itu di mana-mana, sampai orang terbaik di antara mereka itu ini perzinaan di jalan-jalan, saya terbaik di antara mereka berjalan begini. Karena mereka zina di mana-mana, gitu, berjalan, di jalan-jalan, di telecet, di mana-mana perzinaan. Perzinaan tanda buruknya zaman. Dan semakin ada ketika ini manusia jauh dari agama, dia akan berkembang ya perzinaan. Maka perzinaan bisnis yang susah untuk diberantas. Hampir tiap kota atau bahkan kampung ada banyak tempat-tempat perzinaan, tempat-tempat khusus dan dikenal sebagai tempat perzinaan. Ada resmi dilokalisasi, ada yang tidak resmi, ada yang membuat sendiri. Banyak penyedia tempat-tempat perzinaan. Dan ini tanda buruknya zaman, yang menunjukkan juga sudah tidak punya rasa malu. Malu dan iman itu sirik. Al-hayatu wal iman kurina. Iman, rasa malu dan iman itu selalu gandeng, beriringan. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau diangkat salah satunya, yang lainnya akan terangkat. Orang yang mereka hilang rasa malunya, tanda gak ada iman. Orang yang imannya tipis, pasti rasa malunya tipis. Itu pasti. Sehingga kata Nabi, di antara kalimat kenabian yang dikenal sejak zaman dulu kala, idza lam tastahi fasna masyita. Kalau memang kamu gak punya rasa malu, sabar. Mau telanjang bulat, mau telanjang setengah bulat, mau Anda berzina di jalan-jalan, mau melampiaskan syahwat di jalan kayak hewan, itu kalau udah gak ada rasa malu, gak ada masalah. Letaknya di rasa malu. Maka Islam mendidik sejak kecil itu untuk ditumbuhkan rasa malu. Pendidikan kita pendidikan sejak kecil bilang rasa malu. Anak-anak dididik untuk tidak memiliki rasa malu. Rasa malu dalam melakukan keburukan-keburukan. Hari kiamat itu sangat dahsyat. Dahsyatnya kiamat digambarkan oleh Nabi, ia mansarru ayangkura ila yaumil qiyamah fayaqra. Barang siapa ingin melihat tentang hari kiamat karena rakyat akhir, seakan-akan dia itu di depan mata, baca satu surat takwir, surat takwir. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza isyaru utilat, dan seterusnya. Ini menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat, saat matahari digulung, saat bintang-bintang berjatuhan berserakat, saat
Ini binatang buas dikumpulkan, gunung-gunung dijebak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lautan dibuat meluap, gambaran rusaknya alam semesta, runtuhnya langit, jebretnya gunung, kemudian meluapnya lautan, kemudian hancurnya bumi, dan segala macam bencana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pemandangan dia itu sangat dahsyat. Pada surat Al-Kafir, pada surat Al-Infitar, pada surat Al-Insyiqaq, ini semuanya awalnya membicarakan tentang gambaran yang kiamat. Sehingga hari itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'adzim yawma tarawnaha tadhhalu kullu amma arda'at wa tadhhalu kullu dhatin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi shadid. Wa man syaa'a fattaqullaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahui bahwa hari kiamat bencana yang sangat dahsyat, hari-hari yang Anda akan melihat wanita yang sedang menyusui dan dia lemparkan susunya, wanita yang hamil akan berguguran kehamilannya. Anda akan lihat manusia kalau orang mampu sembarangan, pada mereka tidak sedang mampu, tapi sedang merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah jaga as-salah, hari ketika Anda mendengar suara yang sangat menggegarkan telinga, yang yahilul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Hari itu setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anaknya, yang ini orang terdekat dengan dia. Hari-hari yang digambarkan Allah dengan at-tamamatul kubra, fa'idzal ja'atul tamamatul kubra, kejadian yang sangat dahsyat yang membuat orang kemudian itu ingat semua dosa yang telah dia lakukan masa lalunya, tapi sudah tidak ada lagi gunanya. Kiamat sangat dahsyat perkaranya. Ada seorang Badui datang kepada Nabi tanya, ya Rasulullah, mata saat, ya Rasulullah, kapan sih terjadinya kiamat itu? Nabi tidak menjawab karena memang Nabi datang ilmunya ada di sisi Allah. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Mereka bertanya pada Nabi tentang dunia sa'ah, tetapi yang berilmu tentang sa'ah Allah Ta'ala. Allah akan menghadapkan kiamat akan terjadi tahun sekian, jam sekian, hari sekian, jam sekian, sampai detail jam-jamnya, kadang semuanya pendusta dan ramalannya pasti salah-salah semuanya. Yang lebih bahaya lagi, sudah tahu datang kiamat, kita bertemu sibuk belanja, membuat bunker, maka bunkernya itu kiamat itu jebroknya bunker, buat bunker di mana? Itu bilang kata orang berbunyi yang sudah kapan dari terjadi kiamat, Pak Nabi memberikan jawaban yang paling bermanfaat, apa itu? Ma'adatta lisana. Kamu tahu, kalau kata Nabi, apa yang sudah Anda siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kalau tidak tahu tentang kiamat, kiamat pasti terjadi. Tapi apa yang sudah Anda siapkan untuk menghadapi kiamat? Itu yang terpenting. Maka kita katakan diri kita tentang dasar untuk menghadapi yang sangat dasar tersebut. Kita akan berapa kiamat pasti datang, tapi yang penting apa yang telah kita siapkan. Yang ketujuh yang terakhir, awit dajjal, wad dajjal, ini satu hari penyumpahan. Apa yang kamu tunggu itu dajjal, kalau tak segera beramal. Sedangkan dajjal itu adalah ini
perkara buruk yang betul-betul di manusia. Fitnah Dajjal sangat dahsyat. Tapi yang terpenting ikhwan, yang nanti selalu ingatkan kita beliau Dajjal, ada penyelamat yang paling menyelamatkan dari Dajjal. Ketika Dajjal atraksi ketuhanannya, karena Dajjal Allah berikan izin memiliki fitnah yang dahsyat sebagai fitnah untuk manusia, bisa memerintahkan langit menurunkan air hujan, bisa memerintahkan bumi menumbuhkan tumbuhan, bisa membuat kampung yang penduduknya beriman makmur seketika, yang penduduknya ingkar krisis seketika, bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi ciri khas Dajjal bukan Tuhan. Di antaranya ini matanya picak sebelah. Matanya picak sebelah. Dajjal akwar, yaitu matanya picak sebelah. Walaupun kalau sampai akwar dan Tuhan pun tidak picak. Ketika Dajjal ini menunjukkan atraksi hebatnya kepada sang pemuda, maka sang pemuda dia mengajak sang pemuda ini beriman pada dirinya. Apa kata sang pemuda? Asyhadu annaka Dajjal alladzi hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsahu. Saya bersaksi Anda ini Dajjal yang telah dihabarkan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Pertanyaannya buat sang pemuda ini bisa selamat dari Dajjal yang dahsyat itu, bekalnya apa? Apa tadi? Karena sang pemuda ini belajar sunnah Nabi sehingga tahu dan meyakininya sehingga tahu fitnah, hakikat fitnah yang dihabarkan oleh Nabi. Sepanjang zaman, yang paling tidak selamat dari fitnah orang yang paling bodoh tentang agama. Orang yang paling selamat dari fitnah-fitnah setiap zaman adalah orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi. Termasuk fitnah-fitnah yang datang rutin. Fitnah dunia perpolitikan, fitnah para tokoh-tokoh yang suka menipu, janji-janji manis yang bohong. Itu tidak akan tertipu kecuali orang yang mereka bodoh tentang hakikat agama yang diajarkan Nabi dan para sahabat. Lebih tahu solusinya dibandingkan Nabi dan para sahabat. Sehingga dia mendapatkan solusi yang kelihatan jitu dan hebat, selalu terperosok, selalu terjebak, selalu tertipu. Apa yang disampaikan Nabi dia sendiri, padahal itu asdaqul kalam halul huda. Sebenarnya kata sebagai petunjuk dia singkirkan. Dia terbunuh orang yang mereka senantiasa membuat. Demikian pula orang menjanjikan Rasul akan jaya kalau kita semuanya bersatu. Begini caranya, lalu tanpa peduli akidah, tanpa peduli sunnah, sehingga membiarkan syirik dan bid'ah berkembang luas. Apa yang akan dibabarkan dengan Islam yang tanpa akidah dan tanpa sunnah Nabi, tanpa jalan yang lurus? Dibiarkan syirik, dibiarkan penyimpangan-penyimpangan. Gak ada harga ini kualitasnya. Tidak bertumbuh kecuali orang yang berkajian pada bimbingan agama. Dan orang paling selamat yang paling ketat untuk dia betul memegang prinsip agama. Ingat bahwa fitnah atau makar terbesar orang kafir di dunia ini adalah memartakan kaum sendiri. Yang makar itu digambarkan Allah kalau bisa mencapai Allah. Tapi katanya sehebat apapun makar mereka, ketika turun maka terlari kemana-mana. Kita Rasulullah, wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Kata Allah, bagaimana mereka akan bisa membuat kalian kafir sedangkan bahkan sedang membacakan ayat Allah kepada tanda-tanda Tuhan ada Rasulullah SAW. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah dan berpegang dengan Allah SWT, hatinya bersandar kepada Allah, diluruskan jalannya, dia akan senantiasa lurus di atas jalan Allah SWT. Jaminan petunjuk itu bersama dengan dia berpegang teguh dengan kitab
manusia dan para dajjal yang ada di tengah-tengah kehidupan ini. Ini lintasan dan luas bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan bersama kata bismillah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.